Mending Bapak bicara kasus Bapak. Bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Bagaimana kasus-kasus Bapak yang lain Bapak bisa lolos. Mohon maaf Pak, Bapak bukan produk dari kami. Ya, Bapak bukan produk dari kami, itu satu. Korupsi itu intinya etika dan moral Pak. Saya adalah salah satu dosen anti korupsi Pak. Yang membuka. Bapak, tadi jadi juga... Pak, dengan demikian, mohon ini masukan Bapak kepada panitia Lemhanas, kalau bisa cari tolong dihargai forum ini Bu. Yang memberikan nilai-nilai baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini sudah prosesnya sudah panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, heboh sejak kemarin Tia Rahmania, seorang dosen peserta Lemhanas, anggota DPR RI terpilih dari PDIP Banten 1. Yang bikin heboh itu Tia Rahmania mengkritik habis-habisan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang pada kesempatan acara di Lemhanas ini dia menjadi pembicara. Benar-benar Tia Rahmania mengkritik habis-habisan Nurul Gufron. Habis dia menguliti Guru Nufron, dia walk out, dia keluar. Selanjutnya yang bikin heboh lagi, begitu selesai acara tersebut, tiba-tiba PDIP memecat Tia Rahmania dari anggota partai PDIP. Dan ketika dia dipecat dari anggota partai PDIP, otomatis dia tentu telah dibatalkan sebagai anggota DPR RI terpilih dari Banten 1. Dengan demikian, Tia Rahmania tidak bisa tentunya menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 walaupun sudah terpilih. Nah, ini yang bikin heboh sahabat BN, sehingga di tengah-tengah publik sekarang ini beredar informasi bahwa pemecatan Tia Rahmania oleh PDIP sangat erat kaitannya dengan suara kerasnya mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron hari Minggu kemarin itu. Yang jadi pertanyaan sekarang ini, apakah PDIP memecat Tia Rahmania karena dia kritis kepada Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK ini, atau karena apa? Sebab publik tentu saja bisa beranggapan pemecatan Tia Rahmania ini ada kaitannya dengan suara kerasnya kepada PDIP. Sebab Nurul Gufron menjadi Wakil Ketua KPK hasil produk DPR RI periode 2019-2024 ini. Dan kita tahu proses menjadi anggota KPK
melalui DPR. Bisa jadi, ini bisa jadi Nurul Gufron ini dulu didukung oleh PDIP untuk menjadi anggota KPK. Walaupun sama sekali tidak boleh dukung-mendukung seperti itu di dalam proses seleksi anggota KPK. Tetapi bukan tidak mungkin publik akan menganggap demikian. Sehingga kalau benar demikian, maka tak payah lagi anggapan rakyat sekarang ini kepada KPK yang sangat rendah kredibilitas KPK akhir-akhir ini. Bisa jadi ini. Tetapi sekali lagi, apakah pemecatan Tiara Mania oleh PDIP ada kaitannya dengan suara keras Tiara Mania mengkritik Nurul Gufron di Lemhanas kemarin itu, ataukah sama sekali tidak, atau hanya semata-mata karena persoalan internal Tiara Mania di PDIP dalam proses pemilu 2024 kemarin ini. Sekarang kita saksikan suara lantang Tiara Mania. Saya sih boleh, tapi ini banyak ke moderator. Izin Ibu, 5 menit lagi Bu. Oh baik, siap. Boleh. Sesuai kesepakatan, monggo. Ibu silakan. Ini saya makin nek soalnya, pusing saya. Izin ya Pak, Pak Nurul Gufron yang terhormat, yang kita hormati, yang merupakan pimpinan KPK kita yang luar biasa. Kalau kata psikologi ini terjadi disonansi kognitif di kepala saya. Artinya terjadi konflik di dalam batin saya Pak ya. Lemhanas ini yang saya harapkan adalah pemateri-pemateri yang luar biasa, di mana kami dibekali untuk jadi modal insya Allah 5 tahun ke depan. Izin perkenalkan diri, saya Tia Rahmania, PDI Perjuangan, Banten 1. Kenapa saya tidak membuka jaket ini? Karena KPK ini lembaga yang didirikan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Ketua Umum kami Ibu Megawati Soekarno Putri. Merdeka! Pak Nurul Gufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak, bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Bagaimana kasus-kasus Bapak yang lain Bapak bisa lolos. Mohon maaf Pak, Bapak bukan produk dari kami. Ya, Bapak bukan produk dari kami, itu satu. Korupsi itu intinya etika dan moral Pak. Saya adalah salah satu dosen anti korupsi Pak. Ya, izin ya Pak. Baik. Nah, terima kasih. Baik, Karena Bu. demikian, terima kasih Pak. Karena Bu, Bapak sendiri, Pak Gufron sendiri yang membuka. Bapak tadi kan Jadi juga, Pak, dengan demikian, Halo. mohon ini masukan Bapak dan kepada Ibu. panitia Lemhanas, kalau bisa cari tolong dihargai pematerinya forum ini Bu. yang memberikan Bu, tolong forum ini nilai-nilai dihargai baik. dulu Bapak, aja Bapak, dulu Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. Baik. Jadi sahabat BN, benar-benar keras kritikan dari Tia Rahmania ini kepada Nurul Gufron. Dan memang harus kita akui juga, sebagai seorang dosen pengajar anti korupsi, mungkin agaknya dapat kita maklumi perasaan seorang Tia Rahmania terhadap KPK saat ini. Ketika seorang Nurul Gufron yang kebetulan juga ada masalah di Dewas dan kebetulan sedang memberikan materi tentang anti korupsi, tentu wajar agaknya Tia Rahmania sulit untuk menahan gejolak perasaannya dalam acara ini. Sayangnya Ibu Tia Rahmania ini langsung keluar setelah bicara. Sehingga Nurul Gufron tidak dapat memberikan
klarifikasi atau penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi kritikan Tiara Mania kepada Nurul Gufron. Padahal Nurul Gufron tanpa emosi dan dengan nada datar mengatakan ingin memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi kritikan Tiara Mania ini. Tetapi sekali lagi, apakah benar ini yang menyebabkan PDIP memecatnya? Tetapi seandainya memang Ibu Tiara Mania ini dipecat dari keanggotaan PDIP dan dibatalkan dia menjadi anggota DPR karena mengkritik Gufron, tentu rasanya kurang adil. Namun jika tidak ada sama sekali kaitan antara pemecatan Tiara Mania di PDIP dengan suara kerasnya kepada KPK, tentu tidak ada persoalan sama sekali. Disinilah tentunya perlunya PDIP memberikan klarifikasi terhadap pemecatan seorang Tiara Mania ini. Dan Tiara Mania tentu harus pula dia dapat memperoleh haknya untuk membela diri. Mungkin ke pengadilan secara hukum atau di PDIP sendiri. Sebab bagi publik sekarang ini, kasus Harun Masiku yang terjadi di PDIP tentu masih menghantui kepala publik. Dan sudah barang tentu kita tidak ada yang menginginkan kasus Harun Masiku ini terjadi kembali di PDIP. Sahabat BN, kita tutup pertemuan kita ini dengan menyaksikan kutipan klarifikasi tentang Tiara Mania ini dari PDIP. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Pandeglang. Ini terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudara Tia Ramania. Dan sanksinya terhadap PPK ini adalah sanksi administrasi. Kemudian pada tanggal 14 2024, berdasarkan permohonan dari saudara Boni, maka PD Perjuangan menyidangkan kasus ini. Kemudian berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami, bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Maka tanggal 30 Agustus 2024, DPP PD Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai ke KPU. Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan PD Perjuangan menyidangkan pelanggaran etik saudara Tia Ramania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi. Mahkamah Etik memutuskan saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Maka tanggal 13 September DPP PD Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian Tia Ramania ke KPU, dan pada tanggal 23 September 2024 kemarin KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI. Jadi teman-teman, rekan-rekan masyarakat, bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar, bukan karena apa yang dilakukan saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian
partai memecat saudara Tia Ramania ini. Tidak benar. Jadi ini prosesnya sudah panjang.